Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang, tahun ajaran 2020, program alih jenjang. Bersama kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang stigma pada orang dengan HIV/AIDS. Stigma adalah tindakan memberikan label sosial yang bertujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan yang buruk, yang dalam prakteknya stigma melibatkan tindakan diskriminasi, yaitu tindakan yang tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak dasar individu atau sekelompok orang sebagaimana selayaknya sebagai manusia yang bermartabat. Stigma dan diskriminasi terjadi karena adanya persepsi bahwa mereka dianggap sebagai musuh atau penyakit, atau mereka yang tidak taat terhadap norma masyarakat dan agama yang berlaku. Tindakan menstigma atau stigmatisasi dapat terjadi melalui beberapa proses yang berbeda-beda, seperti yang pertama, stigma aktual atau stigma yang dialami adalah jika ada seseorang atau masyarakat yang melakukan tindakan nyata, baik secara verbal maupun non-verbal, yang menyebabkan orang lain dibedakan dan disingkirkan. Yang kedua, stigma potensial atau yang dirasakan adalah jika stigma belum terjadi, tetapi ada tanda atau perasaan tidak nyaman sehingga orang cenderung tidak mengakses layanan kesehatan. Yang ketiga, stigma internal atau stigmatisasi diri adalah seseorang menghakimi dirinya sendiri sebagai tidak berhak atau dalam tanda kutip tidak disukai di dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama, HIV/AIDS adalah penyakit yang mematikan. Yang kedua, HIV/AIDS adalah perbuatan melanggar asusila, perbuatan yang kotor, dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, orang dengan HIV/AIDS dengan sengaja menularkan penyakitnya. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularan HIV/AIDS. HIV/AIDS bisa terjadi pada siapa saja. Namun, penyakit ini lebih rentan terjadi pada orang yang melakukan seks bebas tanpa menggunakan kondom. Juga menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Dan anak yang memiliki ibu dengan status HIV positif, yang penularannya terjadi selama masa kehamilan, selama proses persalinan, dan selama menyusui. Jadi, tidak perlu takut saat berdekatan dengan orang dengan HIV/AIDS. Karena HIV/AIDS tidak menular lewat batuk, bersin, penggunaan alat makan secara bersama, toilet, berjabat tangan, dan duduk bersebelahan. Seiring dengan adanya perubahan, perkembangan, pengobatan, perawatan, dan dukungan yang diharapkan mempengaruhi paradigma stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS dapat mengenai siapapun tanpa membedakan status sosial, pendidikan, agama,
warna kulit, latar belakang seseorang. Dapat mengenai orang yang tidak berdosa, yaitu bayi dan anak. HIV/AIDS sudah ada obatnya sekalipun tidak menyembuhkan, tetapi mengembalikan kualitas hidup penderitanya. Kepatuhan berobat dan minum obat adalah kunci utama pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Dan juga, setiap orang memiliki hak yang sama untuk akses pelayanan kesehatan paripurna yang komprehensif. Adapun dampak negatif stigma dan perilaku diskriminatif pada orang dengan HIV/AIDS. Dampak negatif yang pertama, melanggar hak asasi manusia, di antaranya hak untuk bekerja, membangun rumah tangga, mendapat akses pelayanan kesehatan dan kehidupan yang layak. Dampak negatif yang kedua, menutup kesempatan bagi orang dengan HIV/AIDS untuk mengembangkan diri, termasuk untuk mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dampak yang ketiga, membuat orang dengan HIV/AIDS mengasingkan diri, yaitu membuat orang dengan HIV/AIDS menyembunyikan status HIV positifnya dan mengasingkan diri dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Dampak yang keempat, menghambat program pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di masyarakat. Stigma membuat orang dengan HIV/AIDS menyembunyikan status HIV positifnya dan malu untuk memeriksa status kesehatannya. Akibatnya, ia tidak mendapat pengobatan dan perawatan yang bisa meningkatkan risiko kematian orang dengan HIV/AIDS dan penularan HIV/AIDS di masyarakat. Karena seringkali penyebab kematian orang dengan HIV/AIDS bukan karena penyakit yang dialaminya, tetapi dikarenakan perilaku diskriminatif yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk mendapat perawatan dan pengobatan yang layak. Sekarang, bagaimana cara menghadapi stigma dan diskriminasi? Yang pertama, jadilah contoh yang baik. Terapkan apa yang sudah kita ketahui. Pikirkanlah kata-kata yang kita gunakan dan bagaimana kita memperlakukan orang dengan HIV/AIDS. Lalu, cobalah untuk mengubah pikiran dan tindakan kita. Yang kedua, berbagilah pada orang lain mengenai hal-hal yang sudah kita ketahui dan ajaklah mereka untuk membicarakan tentang stigma dan bagaimana mengubahnya. Yang ketiga, atasilah masalah stigma ketika kita melihatnya di rumah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Bicaralah, katakan masalahnya, dan buatlah orang paham bahwa stigma itu melukai. Yang keempat, lawanlah stigma melalui kelompok. Setiap kelompok dapat menemukan stigma dalam situasi mereka sendiri dan setuju untuk melakukan 1 atau 2 tindakan praktis agar terjadi perubahan. Yang kelima, berpikir besar dimulai dari hal yang kecil dan bertindak sekarang. Mari berhenti melihat penderita HIV/AIDS sebagai aib dan nista.